Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ya hafizakumullah, alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, bermuajahah. Insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Naja yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di pembahasan seputar tentang rukun sholat. Ini seri yang ketiga, pertemuan yang ketiga membahas tentang rukun sholat. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Ya, kita masuk ke rukun sholat yang keenam. Rukun sholat yang kelima kemarin adalah ruku. Dan bahwasanya disebutkan kalau ada orang ruku dalam keadaan inhina, kalau dia melakukannya sengaja dan tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau nggak tahu atau lupa, maka nggak batal. Tapi dia harus balik ke posisi berdiri, kemudian ngulang ruku lagi. Dan di antara syarat ruku adalah tidak meniatkan untuk turun ketika ruku selain ruku. Ini refresh ya. Di antara syarat ruku adalah tidak meniatkan untuk turunnya ruku. Ada orang kan kalau ruku kan turun, Allahu Akbar. Waktu turun itu nggak boleh meniatkan selain ruku. Jadi ada empat kasus. Yang 3 sah, yang 1 nggak sah. Orang turun untuk ruku, Allahu Akbar. 3 sah. Apa itu? Niat waktu turunnya untuk ruku saja. Nah, itu sah. Yang kedua, ketika turun ruku, ada niat untuk ruku atau selain ruku. Misalkan turun plus garuk-garuk. Mau garuk-garuk kaki gitu kan. Allahu Akbar. Dari awal dia udah nahan-nahan tuh. Lagi sholat, aduh nih, bungkul gue gatal nih gitu. Tapi kalau mau garuk gitu kan rasanya malu gitu. Terus dia tunggu sampai gerakan ruku. Nah, waktu turun ruku, dia niat 2 tuh. Turun ruku plus pengen garuk-garuk dengkul. Nah, maka terjadi 2 niat ruku dan selain ruku. Maka ini juga sah. Yang ketiga, secara mutlak dia nggak niat apa-apa. Pokoknya turun aja. Dia nggak niat ruku, nggak niat selain ruku. Pokoknya mutlak. Artinya dia lepaskan aja, pokoknya gerak seperti itu. Itu juga sah. Yang nggak sah yang kayak gimana? Yang nggak sah adalah kalau dia turun untuk ruku cuma buat selain ruku. Salah satu contohnya yang biasa dikasih contoh, yang biasa dicontohkan adalah ketika orang sholat, kemudian dia baca ayat yang ada ayat sejadah, kemudian dia tadinya mau sujud tilawah. Tengah-tengah nggak jadi gitu kan. Akhirnya jadi ruku. Turunnya dia itu awalnya untuk niat sujud tilawah. Kemudian nggak jadi, akhirnya jadi ruku. Nah itu turun untuk selain ruku. Yang kayak gini nggak sah nih. Kalau niatnya untuk selain ruku saja nggak sah. Terus bagaimana caranya supaya sah? Dia balik lagi berdiri dulu, kemudian ruku sekali lagi. Ruku sekali lagi baru jadi sah. Itu kemarin ya. Sekarang kita lihat di sini. Rukun sholat yang berikutnya.
Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Berkata penulis rahimahullah, asadisu, rukun yang keenam adalah at-tumakninatu fi. Tumakninah waktu ruku. Tumakninah waktu ruku. Jadi toknya di domah ya, tumakninah. At-tumakninatu, apa itu tumakninah? Adalah sukunun baina harokatain. Diam di antara dua gerakan. Itu secara bahasa. Secara bahasa, makna tumakninah adalah diam sejenak di antara dua gerakan. Memisahkan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya itu dengan diam sejenak. Wal maknanya, tumakninah ketika ruku itu apa? An-nasa disamin arkani sholah. Bahwasanya rukun sholat yang keenam adalah at-tumakninatu fi ruku'i. Tumakninah waktu ruku. Bagaimana bentuk tumakninahnya? Bi'an. Nah, ini bentuk atau gambaran tumakninah waktu ruku. Dengan tastaqirra a'dha'ul musolli. Anggota badan orang yang sholat itu istaqorro. Diam. Tetap. Bihaitsu, yang mana yanfasilu bisa dibedakan. Bisa dipisahkan atau dibedakan. Huwiyuhu ilaihi min raf'ihi minhu. Turunnya dia untuk ruku dari berdirinya dari ruku. Itu yang disebut dengan tumakninah. Maka saya ulangi, tumakninah itu definisinya apa waktu ruku? Dengan diamnya anggota tubuh orang yang sholat, yang mana diamnya itu, dengan diamnya itu dia bisa dibedakan antara turun ruku kemudian berdiri untuk ruku. Kalau nggak bisa dibedakan, maka dia bukan tumakninah. Kadang-kadang ada orang yang shoot, Allahu Akbar, Allahu Hamidah. Nggak bisa dibedakan tuh antara diam turun sama apa berdiri, nggak ada jedanya. Maka yang seperti itu nggak ada tumakninahnya dan nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tumakninah itu sebagian ulama mengatakan dia rukun sholat, sebagian ulama mengatakan syarat dari rukun. Sama-sama harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan maka sholatnya nggak sah. Maka sholatnya tidak sah. Begitu. Wallahu a'lam. Ini yang keenam. Kemudian as-sabi'u. Rukun yang ketujuh adalah al-i'tidal. I'tidal. Rukun yang ketujuh apa? I'tidal. Al-i'tidalu lughatan. Apa itu i'tidal secara bahasa? Adalah al-istiqomatu. Istiqomah berdiri. Tegak lurus. Begitu ya, tegak lurus. Wa syar'an, secara syariat, apa itu i'tidal? An ya'udar raqi'u ila ma kana alaihi qabla ruku'i. Raqi, orang yang ruku, itu dia balik kembali ila ma kana alaihi, kepada kondisi yang dia ada di atasnya qabla ruku'i, sebelum ruku. Berarti i'tidal itu balik ke kondisi awal sebelum ruku. Maka ini memasukkan kalau orangnya sholatnya berdiri, berarti balik lagi jadi berdiri. Kalau orangnya sholatnya duduk, maka balik lagi jadi duduk. Nah, begitu. Ini makna i'tidal secara syariat. Wal maknanya an-nasadisa min arkanis sholati. Rukun sholat yang ketujuh, an ya'udal musolliyu ba'dar ruku'i, yaitu orang yang sholat kembali lagi setelah ruku ila makana alaihi qablahu, kepada kondisi sebelum ruku. Tadi kalau kondisinya berdiri ya balik berdiri, kalau kondisinya sholatnya sambil duduk maka balik lagi jadi duduk. Nah, itu makna i'tidal. Sekarang i'tidal itu ada syaratnya. I'tidal itu ada syaratnya. Sebenarnya tiap rukun itu ada syaratnya, tapi di sini nggak disebutin panjang ya. Kalau antum mau apa namanya tahu atau mempelajari syarat tiap rukun itu ada di mana, penulisnya sama di kitab Al-Yaqut An-Nafis, itu nanti di takliknya, di apa namanya, di catatan kakinya tuh nanti disebutin syarat tiap rukun.
Jangan yang matannya ya. Kalau yang matannya juga nggak disebutin. Tapi ada takliknya. Ada komentar catatan kakinya. Nanti disebutin. Syarat dari tiap rukun tersebut. Nah, di sini nggak disebut semua. Di sini di kitab ini nggak disebut semua. Sebagian aja. Karena ini untuk pemula ya, kelas pemula ya. Kitab pemula. Oke, kita kembali. Kata beliau, wa yustaratu an la yaksida bihi ghairahu. Syarat ruku. Syarat i'tidal. Yang pertama, an wa yustaratu alla yaksida bihi ghairahu. Tidak meniatkan untuk i'tidal selain i'tidal. Berarti rinciannya sama kayak tadi. Ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Ada empat total. Ada empat kondisi. Tiga kondisi sah. Satu kondisi nggak sah. Tiga kondisi sah yang mana aja? Kalau dia untuk niat i'tidal aja. Berdiri di ruku. Sami Allah liman hamidah. Untuk i'tidal aja. Itu sah. Niatnya i'tidal aja. Yang kedua, niat i'tidal plus selain i'tidal. Dari ruku tadinya dia pegel gitu kan, kemudian mau keretak. Misalkan mau keretakin apa? Punggungnya. Ruku panjang nih imamnya. Aduh ya Allah, panjang lama amat nih kamu. Kemudian berdiri sami Allah liman hamidah, dia berdiri plus pengen giniin. Gitu. Berarti ada dua tuh niatnya tuh. Niat berdiri untuk i'tidal dan selain i'tidal. Ini juga sah. Ini juga sah. Yang ketiga secara mutlak, artinya dia nggak meniatkan apa-apa ketika sholat ya. Pokoknya berdiri aja, nggak ada terlintas di pikirannya niat tidak, niat ini nggak. Itu juga sah. Itu juga sah. Tiga itu sah. Yang nggak sah itu yang mana? Kalau berdirinya untuk niat selain itidal aja. Contoh misalkan lagi sholat begini, lagi ruku, tiba-tiba di depannya itu lewat misalkan kalajengking atau ular gitu kan di bawah surut gitu. Kaget ya, atau kecoa gitu. Yang sering kan di masjid ada kecoa, ada tikus kadang-kadang kan ya. Kalau masjidnya kotor. Kemudian kaget dia, astagfirullah. Berdiri dia. Berdiri langsung, oh ya udah sekalian aja, nggak usah duduk lagi, nggak usah ruku lagi. Selain itu tidak, apa namanya? Sekalian itu tidak. Kayak gini, itu nggak sah. Yang kayak gini itu tidak sah. Sebagaimana supaya sah, balik lagi ruku, kemudian berdiri untuk tidak. Begitu. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama tidak meniatkan untuk berdirinya selain itu tidak. Dengan rincian kayak tadi. Syarat yang kedua, wa alla yutawwilahu ala dzikri al masyru'i fihi. Syarat yang kedua tidak memanjangkan atas, tidak melebihkan begitu ya. Tidak melebihkan atas zikir yang sudah disyariatkan di dalam i'tidal untuk dibaca. Itu qadral fatihati, lebih dari bacaan surat al-fatihah. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ketika i'tidal, itu kan ada bacaan yang disyariatkan untuk dibaca. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati, wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta, min syai'in ba'du. Nah itu kan, itu zikir yang disyariatkan. Kemudian ditambah lebih panjang dari bacaan surat Fatihah. Artinya, kalau dia Sami Allah liman hamidah, kemudian dia baca itu, kemudian dia diam, dan diamnya itu lebih dari bacaan surat Al-Fatihah. Bacaannya lebih dari bacaan surat Al-Fatihah. Seperti surat Al-Fatihah misalkan dibaca itu kira-kira 30 detik gitu kan. Maka dia panjangkan dari zikir itu kemudian lebih dari 30 detik, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Sudah paham ya? Jadi memanjangkan atau melebihkan panjangnya i'tidal lebih dari bacaan yang disyariatkan plus surat Al-Fatihah. Kira-kira bacaan surat Al-Fatihah. Bukan membaca surat Al-Fatihah, tapi kira-kira sepanjang bacaan surat Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Fa'in tawwalahu amidan. Kalau dia memanjangkan itu secara sengaja, maka batolat sholatuhu. Maka sholatnya batal. Kalau dipanjangkan sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa? Li'annahu ruknun qasirun. Karena i'tidal itu rukun pendek. Rukun pendek. Rukun pendek itu maksudnya gimana? Maksudnya begini. Di dalam sholat itu kan rukun ada dua ya.
ada rukun, tulis saja, ada rukun fiil, ada rukun kiroah bacaan, ya, rukun bacaan. Rukun fiil itu apa? Rukun gerakan, rukun gerakan. Nah, rukun gerakan itu dibagi dua. Ada yang disyariatkan dilakukan panjang, rukun panjang. Ada rukun pendek. Ada rukun pendek. Jadi rukun gerakan itu ada dua, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang itu apa? Rukun panjang itu berdiri, ruku, sujud, dan duduk untuk tasyahud akhir. 4. Berdiri, ruku, sujud, duduk, tasyahud akhir. Itu rukun panjang tuh. Rukun pendek cuma 2. Apa? I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Nah, kenapa 2 rukun ini disebut rukun pendek? Kenapa 2 rukun ini, rukun i'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu disebut rukun pendek? Karena para ulama kemudian meneliti, ternyata i'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu bukan dikerjakan untuk itu sendiri, tapi sebagai pemisah antara 2 gerakan. I'tidal itu pemisah antara ruku sama sujud. Nah, ruku sama sujud itu dipisahkan dengan i'tidal. Kemudian sujud 1 dengan sujud 2 dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud. Itu menurut para ulama seperti itu. Jadi pakai dalilnya seperti itu. Nah, makanya kalau dilakukan panjang, dia akan mempengaruhi keabsahan sholat. Kalau dilakukan secara panjang, dipanjangkan, maka dia akan mempengaruhi keabsahan sholat. Ini yang muktamad. Ini pendapat resmi di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata beliau, wahtaro katsiruna kaunahu tawilan. Dan banyak ulama lain juga internal mazhab Syafi'i itu memilih kondisi atau keadaan i'tidal itu sebagai rukun panjang. Sebagai rukun yang panjang. Ini menurut Imam Nawawi juga termasuk juga di dalamnya Imam Nawawi. Jadi menurut banyak ulama, termasuk Imam Nawawi, oh enggak, i'tidal itu rukun panjang. Wa alaihi, dan oleh karena itu berdasarkan pendapat ini fala yaduru tatwilu, maka tidak mengapa untuk memanjangkan i'tidal. Bahkan lebih dari yang tadi. Jadi ada 2 pendapat nih di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, kalau dia panjangkan i'tidalnya lebih dari apa namanya bacaan sholat, jadi kalau dia apa namanya, kalau dia lakukan sholatnya, kalau dia lakukan i'tidalnya, itu dia panjangkan lebih dari bacaan yang disyariatkan plus bacaan surat Fatihah, maka sholatnya batal. Itu pendapat yang pertama, dan ini pendapat resmi, ini pendapat muktamad lah gitu. Pendapat yang kedua, nggak batal. Ini juga banyak yang memfatwakan seperti ini, yang memilih pendapat ini internal mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi. Beliau mengatakan tidak mengapa memanjangkan i'tidal. Begitu. Baik. Menurut pendapat yang pertama, bahwasanya memanjangkan i'tidal itu membatalkan sholat, itu batal sholatnya dengan 2 syarat. Yang pertama tadi, batal sholatnya kalau panjangnya itu lebih dari bacaan yang disyariatkan, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya secara komplit, plus lebih dari kira-kira bacaan surat Al-Fatihah, maka batal. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, memanjangkannya pada selain i'tidal di rakaat terakhir dalam sholat. Berarti kalau panjang di i'tidal di rakaat terakhir tidak membatalkan sholat. Jadi pahami? Baik. Ini tentang i'tidal. Ini tentang i'tidal. Jadi seperti itu rinciannya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Taib. Untuk Idul Adha ya, untuk Idul Adha ini ada pertanyaan di luar topik. Untuk Idul Adha ada dua pendapat, ada dua yang saya tahu ya. Yang pertama, madhab yang saya ikuti yaitu menurut Syafi'iyah, maka Syafi'iyah itu mengenal perbedaan matlah. Perbedaan matlah itu kalau bahasa sekarang gitu, itu perbedaan zona waktu lah, gampangnya begitu. Itu menurut Syafi'iyah. Syafi'iyah itu meyakini adanya perbedaan zona waktu. Artinya zona waktu itu tidak berlaku untuk satu dunia. Menurut Syafi'iyah. Konsekuensinya, maka tidak mengapa perbedaan waktu antara Idul Adha di Saudi dengan Idul Adha di sini. Kenapa? Karena memang zona waktunya beda. Lo kan di sana sudah Lebaran, di sini belum. Atau di sini belum Lebaran, di sini Lebaran duluan, di sini belum. Biasanya di sini belakangan ya. Kenapa? Karena kalau matahari itu terbitnya dari timur, kalau bulan itu terbitnya dari barat. Makanya biasanya Saudi itu duluan, kita belakangan. Biasanya begitu. Maka apa namanya? Menurut Syafi'iyah yang meyakini adanya perbedaan matlah atau perbedaan zona waktu, itu terjemahan saya ya. Matlah itu sebenarnya bukan zona waktu, tapi biar gampang begitu. Meyakini adanya perbedaan zona waktu, maka artinya nggak ada masalah. Kalau di sana duluan, di sini belakangan. Kenapa? Karena memang zona waktunya beda. Karena memang zona waktunya beda. Terus puasa Arafah ikut mana? Puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Puasa tanggal 9. Berarti tanggal 9 dimanapun kita berada itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka itu puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu merujuk pada tanggal, bukan merujuk pada kegiatan. Indah Syafi'iyah. Kalau madhab Hanabilah, kalau madhab Hambali, itu yang saya tahu mereka, para ulama Hanabilah itu menganut yang namanya ru'yat global. Yang namanya ru'yat global. Ru'yat global itu apa? Kalau ada satu negeri dari negeri-negeri Islam itu kemudian mengklaim, oh hilal kelihatan, maka berlaku untuk semua negeri. Itu disebut ru'yat global. Disebut dengan ru'yat global. Jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya, menurut madhab Hambali, maka kalau sudah ada satu negara atau satu tempat mengklaim melihat hilal, maka berlaku untuk semuanya. Makanya kemudian kalau teman-teman melihat apa namanya ada orang yang ngikut Saudi gitu atau ngikut yang sudah mengumumkan melihat hilal, maka itu berarti mereka mengamalkan madhab Hanabilah. Jadi nggak usah bingung. Yang afdol yang mana? Menurut Syafi'iyah yang afdol yang tadi saya terangkan. Menurut Hanabilah yang afdol yang tadi saya terangkan. Kenapa? Karena afdoliyah itu begini. Konsep afdoliyah itu ini juga harus diperhatikan ya. Konsep afdoliyah itu nisbi. Karena nggak mungkin ulama itu memilih yang mafdul. Mafdul itu lawan dari afdol. Dipahami ya? Oh iya saya milih yang nggak afdol deh gitu. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ulama itu kemudian memilihkan pendapat yang tidak afdol. Makanya kalau dikatakan yang afdol yang mana? Yang afdol tergantung menurut siapa? Tergantung menurut siapa? Oh menurut Syafi'iyah yang afdol yang kayak tadi. Oh kalau yang menurut Hanabilah yang afdol kayak tadi. Kenapa? Karena doliyah itu tergantung menurut siapa. Gitu. Wallahu a'lam. Terus tadi ada lagi pertanyaan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya betul. Itu juga ada. Itu juga ada. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga ada. Itu warid juga. Jadi kalau dibaca itu lebih dari bacaan yang seharusnya, kemudian plus lebih dari bacaan surat Al-Fatihah, maka membatalkan sholat. Maka membatalkan sholat. Baik. Berlanjut. Rukun sholat yang berikutnya adalah, ini belum ya tadi ya. Athaminu yang ke-8, at-tumakninatu fihi. Tumakninah ketika i'tidal. Maknanya an-nathamina min arkani sholati. Rukun sholat yang ke-8, at-tumakninatu fil i'tidal. Tumakninah ketika i'tidal. Bagaimana gambarannya tumakninah ketika i'tidal? Bihaitsu yang mana yan fasilu raf'uhu minar ruku'i an huwihi ila sujud. Bisa terbedakan antara bangunnya dia dari ruku
anhuihi, dari turunnya dia untuk sujud. Jadi kalau dia misalkan sami Allah liman hamidah, kemudian langsung bluk gitu sujud, nggak bisa dibedakan antara berdirinya dia sama turun sujudnya, berarti nggak itidal, berarti nggak tumak ninah. Tidak tumak ninah berarti tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, ini jelas lah ya, nggak perlu panjang. Kemudian at-tasi'u yang ke-9, at-tasi'u yang ke-9, as-sujudu marrataini. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Nah, ini salah satu-satunya rukun fi'il yang diulang. Satu-satunya rukun gerakan yang diulang. Rukun gerakan kan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada duduk tasyahud akhir. Yang diulang 2 kali cuma sujud. Yang diulang 2 kali cuma sujud. Kenapa? Karena ini menggambarkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diulang 2 kali. Salah satu hikmahnya begitu ya, menurut para ulama. Apa itu sujud? As-sujud dulu, lughatan sujud secara bahasa adalah at-tatamunu wal mailu. Ya, tunduk, tumak nina, mail, miring, doyong, condong. Wakila, dan ada juga yang mengatakan al-khudu'u wa tadallulu. Sujud makna secara bahasa adalah khudu, tunduk, tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Pokoknya maknanya mirip-mirip. Sujud artinya merendahkan diri, kemudian tunduk dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Wasyar'an, secara syara, apa makna sujud? Mubasyaratu jabhatil musolli ma yusolli alaihi min ardin au ghairiha. Secara syara, sujud adalah mubasyaratu jabhatil musolli, nyentuh langsung jidatnya orang yang sholat, ma yusolli alaihi, ke tempat yang dia pakai untuk sholat. Min ardin, baik tempat sholatnya itu di tanah, atau di bumi, atau di lantai, au ghairiha, atau selainnya, sejadah gitu kan, atau tikar, karpet, dipan, dan seterusnya. Jadi disyaratkan, berarti dari definisi ini disyaratkan jidat itu nyentuh langsung ke tempat dia sujud. Berarti kalau kehalang semua, misalkan dia pakai pecinya kayak gini, kelihatan nggak? Yang dia pakai peci gini, kemudian jidatnya ketutup semua, kemudian dia sholat begini, nggak ada sedikit pun dari bagian jidat itu yang nempel ke tempat sujud, maka sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sah. Berarti gimana? Dia harus buka dikit, kemudian sholat di atasnya, sujud di atasnya. Jadi harus nempel langsung. Pokoknya harus ada bagian kulit, nggak harus semua ya, nggak harus semua. Harus ada bagian kulit yang nempel langsung ke tempat sujudnya. Harus ada bagian kulit di jidat yang nempel langsung ke tempat sujud. Kalau ketutupan imamah atau tisu misalkan dia sujud di atas tisu begini, maka nggak sah sujudnya. Maka dia harus ulang sujudnya. Kada arofahu al-aktharun. Demikianlah mayoritas ulama mendefinisikan sujud. Wa alaihi, dan berdasarkan definisi ini, fawad ubaqiyatil a'dha'i syartun lahu. Maka menaruh, meletakkan anggota sujud yang lain itu syaratnya sujud. Syaratnya sujud. Anggota sujud itu kan ada 7 ya. Ada 7 anggota sujud. Apa saja? Jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, itu kemudian ujung jari, 2 ujung jari kaki. Nah, bagian ini harus nempel ke tempat sujud, kecuali dengkul ya. Kalau dengkul kan masa dibuka ya, nanti sholatnya malah batal. Itu harus nempel. Kalau ada yang nggak nempel, artinya dia sholat tangannya begini. Kelihatan nggak? Dia sholat, yang satu tangannya begini. Yang nempel cuma 1. Sampai selesai sujudnya. Artinya
nggak ada saat dia nempel begini, dia begini terus sambil garuk-garuk dari awal gitu, kemudian duduk. Pernah lihat nggak? Ada orang itu sujud, kemudian tangannya cuma satu, misalkan kanannya doang atau kirinya doang. Yang satu itu sambil garuk-garuk misalkan, sambil garuk-garuk. Kemudian nggak ada satu saat pun, nggak ada sama sekali tangan kanannya nempel ke tempat sujud. Makanya kayak gini juga nggak sah sholat, nggak sah sujud. Harus ada harus ada waktu sujudnya tangannya nempel. Kemudian kalau mau begini itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi harus ada nempelnya, harus ada nempel. Maka kata beliau, fawat ubaqiyatil adoi syartun. Maka meletakkan anggota sujud yang lain itu syaratnya. Qila, ada juga yang mengatakan inna sujuda wat ujamil adoi asabati. Sujud itu menaruh seluruh anggota sujud yang 7 di atas tempat sujud. Di atas tempat sujud. Tapi ini khilaf aja ya. Atas definisi manapun terhadap sujud, maka menaruh 7 anggota sujud itu wajib. Menaruh anggota sujud itu wajib. Baik, ini pertanyaan. Hidung enggak? Hidung itu khilaf. Ya, hidung itu khilaf. Hidung itu khilaf. Kenapa? Karena Rasulullah ini khilaf banyak ya tentang para ulama tentang hidung. Apakah hidung ini masuk 7 anggota sujud atau tidak? Rasulullah mengatakan kepala gitu, tapi nunjuknya hidung. Nunjuknya hidung. Kepala gitu, tapi nunjuknya hidung. Terus para ulama tuh menafsirkan, ini tuh maksudnya apa? Kepala tapi nunjuknya hidung. Apakah hidung itu termasuk kepala? Berarti hidung plus kepala, jidat plus hidung, bukan kepala, jidat. Rasulullah bilang jidat tapi nunjuknya hidung. Apakah kemudian para ulama mengatakan, oh berarti hidung itu bagian dari jidat, bagian dari dahi? Atau kemudian yang dimaksud dengan jidat itu, dahi itu hidung saja? Hidung saja, dahi tidak? Atau yang dimaksud itu lafadznya? Lafadznya, Rasulullah ngomongnya dahi kok. Maka yang dimaksud adalah dahi, yaitu kemudian terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah mengambil lafadznya. Rasulullah ngomongnya dahi gitu kan. Nunjuknya hidung yaitu terserah Rasulullah akan nunjuknya di hidung. Tapi ngomongnya dahi, oh berarti yang dimaksud dahi. Karena yang diambil teksnya, lafadznya. Setahu saya yang mensyaratkan dahi plus hidung itu Hanabilah. Setahu saya, seingat saya. Yang mensyaratkan hidung saja, setahu saya, wallahu alam itu Hanafiyah. Itu madhab Hanafi. Kenapa? Karena Rasulullah nunjuknya hidung. Rasulullah nunjuknya hidung. Nah, antum yang mana? Kata kalau belajar itu memang satu dulu. Kalau Syafi'iyah dahi saja. Ini lebih aman untuk orang yang pesek, gitu ya. Karena kalau orangnya pesek kasihan, hidungnya nggak nyampe nanti. Termasuk perempuan yang tangannya nempel ke mukena, iya. Ini juga termasuk sesuatu yang kemudian membuat indah Syafi'iyah ya, membuat sujudnya jadi tidak sah. Karena nanti ada syarat-syaratnya. Nanti insya Allah kita belajar syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah kalau mau nempel ke sesuatu, itu jangan nempel ke sesuatu yang kalau kita bergerak, sesuatu itu ikut bergerak. Misal kita pakai sorban, gitu. Kemudian kepalanya ditutup. Sorban itu kalau kita bergerak, dia ikut bergerak kan? Maka kalau sujud di atas sorban di dahi, maka nggak sah sujudnya. Kenapa? Karena dia sujud di atas sesuatu yang kalau dia bergerak, maka ikut bergerak benda tersebut. Beda kalau duduk di atas, sujud di atas misalkan sejadah kecil gitu kan. Sejadah kecil itu kita bergerak, sejadah itu di situ aja kan gitu kan. Nggak ikut bergerak, maka nggak ada masalah. Begitu juga Begitu juga misalkan mukena. Mukena itu kemudian jangan menempelkan tangan, ini dia Syafi'iyah ya. Jangan menempelkan tangan di atas mukenanya. Kenapa? Karena mukenanya itu bergerak kalau dia ikut bergerak gitu kan. Jadi paham ya? Tahu ya maksudnya benda yang kalau dia bergerak, orangnya bergerak, bendanya ikut bergerak. Bandingannya sama sejadah kecil. Sejadah kecil itu kalau kita jadikan alas, kita sujud di situ, kemudian kita
apa nempelkan tangan di situ, dia nggak ikut bergerak, kita berdiri dia nggak ikut berdiri kan gitu kan, dia di situ-situ aja. Nah itu nggak ada masalah. Tapi nanti rinciannya insya Allah ada ya. Nanti insya Allah syarat dari sujud ada. Kita lihat al-mak wal makna, maknanya an-natasi amin arkani sholat, bahwasanya rukun sholat yang kesembilan adalah as-sujudu marrotaini fi kulli rokaatin, sujud 2 kali pada setiap rakaat. Wali sujudi syurutun satati, dan sujud itu punya syarat-syarat yang nanti akan dijelaskan. Nah, jadi nanti insya Allah akan ada penjelasannya lebih lanjut ya tentang sujud, tentang sujud. Ayo. Kita tambahkan sedikit. Kemudian al-ashiru yang ke-10, rukun sholat yang ke-10 adalah at-tumakninatu fihi, tumakninah ketika sujud. Tumakninah ketika sujud. Al-makna, maknanya annal asyira min arkanis sholat, bahwasanya rukun sholat yang ke-10 adalah at-tumakninatu fi sujud, tumakninah di dalam sujud. Bagaimana bentuk tumakninah dalam sujud? Bihaitsu, yang mana yanfasilu huwiyuhu ila kulli sajadatin an raf'i minha, yang mana turunnya dia untuk sholat, turunnya dia untuk sujud itu bisa dibedakan, bisa dipisahkan ila kulli sajadatin, kepada setiap sujud an raf'ihi minha, dari berdirinya dia atau bangunnya dia, bukan berdiri, bangunnya dia dari sujud. Artinya bisa dibedakan, oh ini turun, oh ini bangun, oh ini turun, oh ini berdiri, enggak blak 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 blak. Nah, kalau begitu maka nggak disebut tumak ninah, nggak bisa dibedakan. Kalau nggak tumak ninah berarti nggak sah sholatnya. Begitu. Sudah azan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Masih ada beberapa yang tersisa, yaitu duduk di antara dua sujud, kemudian bacaan tasyahud akhir, duduknya untuk tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, kemudian salam, dan tertib, gitu. Salam dan tertib. Itu masih ada beberapa yang insya Allah akan kita bahas. Kita cukupkan habis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu